Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selaku pengaji akan mempresentasikan beberapa hal dengan konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang pada praktik penyalahgunaan protokol kesehatan dengan COVID-19. Tema yang diambil arahan oleh Prof. Sudiono sebagai ujian dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan mengapa tema kali ini diambil adalah akhir-akhir ini begitu aktual dibicarakan di media sosial dengan protokol kesehatan yang bekerja sama secara rincian terjadi penyalahgunaan wewenang. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Fernando Sandria Perkasa, NIM 191121038, kelas 3G, Fakultas Hukum. Yang pertama, konsekuensi hukum yang diberikan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang. Ada beberapa pasal yang menerangkan jika pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan yang tidak badan pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, undang-undang ini merupakan transformasi asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPP yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kontrakta ke dalam normal hukum yang mengikat. Penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan UPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas tidak menyalahgunakan wewenang dari diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu pasal 10 ayat 1 huruf E dan penjelasannya. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah APIP. Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan administratif atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu PT-UN, untuk menilai dan atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan tindakan sebagai diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 2014. PT-UN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penilai dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum dilakukan proses pidana sebagai diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Permah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman berencana dalam penilai unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai diatur dalam pasal 87, definisi keputusan tata usaha negara sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 2009 harus
mainkan sebagai A. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, B. Keputusan badan dan pejabat atau usaha negara ini di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, C. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUP, B. D. Bersifat final dan arti lebih luas, F. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetap pengadilan yang berwenang melakukan penilaian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan pejabat pemerintahan adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam pasal 21 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 2014, dan pasal 21 menyatakan bahwa 1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tindakan unsur menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. 2. Badan pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakannya. 3. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 21 tahun hari kerja sejak permohonan diajukan. 4. Berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 5. Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan banding diajukan. 6. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud pada ayat 5 bersifat final dan mengikat. Contoh kasus yang terjadi pada pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang pandemik COVID-19. Dengan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya, para pejabat dapat merumuskan strategi penanggulangan pandemi virus corona. Kenyataannya, pejabat dapat merumuskan strategi penanggulangan pandemi. Kenyataannya, pejabat kita memiliki reaksi berbeda-beda. Setelah ramai pemberitaan mengenai deretan pejabat yang terkesan menganggap enteng dampak COVID-19 di Indonesia, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat salah satu staf khusus Presiden hingga menjadi trending topik di Twitter. Kaitan dengan protokol kesehatan. Kaitan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, ada banyak hal yang terjadi. Hal-hal yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan akan ditiru oleh masyarakat sekitarnya. Maka dari itu pejabat pemerintahan harus menjadi protokol kesehatan dirinya untuk menjadi cerminan masyarakat. Sudah ada 5 protokol yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani penyebaran penyakit corona atau coronavirus di 2019 atau COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Kelima protokol ini mencakup bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan area publik, komunikasi, serta perbatasan. Perspektif. Kajian KPK mengidentifikasi sejumlah modus dan potensi korup dalam pengadaan barang dan jasa BPJ. Modus-modus tersebut antara lain persengkolan atau kolusi dengan penyediaan barang dan jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, pembuatan curang, berniat jahat, memanfaatkan kondisi darurat, hingga membiarkan terjadi tindak pidana
salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan. Kasus dalam penyalahgunaan wewenang Polda Sumut, Sumatera Utara sebanyak 39 kasus dengan rincian 30 kasus proses lidik, 6 henti lidik, 2 kasus sudah dilimpahkan ke APIP. Polda Jabar sebanyak 19 kasus dengan rincian 13 kasus proses lidik, 1 henti lidik, dan 5 kasus yang sudah dilimpahkan ke APIP. Polda Jatim sebanyak 5 kasus dengan rincian 2 kasus proses lidik dan 3 kasus sudah dilimpahkan ke APIP. Polda Jatim sebanyak 3 kasus dengan rincian 1 kasus proses lidik dan 2 kasus dilimpahkan ke APIP. Polda Sulteng, Polda Sumatera Selatan, Polda Maluku Utara, dan Polda Sulawesi Barat masing-masing 2 kasus yang seluruhnya dalam proses lidik. Polda Kalimantan Tengah dan Polda Kepri masing-masing 1 khusus sudah henti lidik. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan